Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Saya akan percaya bahwa kasih Kristus sempurna dalam kehidupan kita, amin. Hari ini kita memiliki satu pengharapan yang baru, satu kekuatan yang baru. Karena Allah kita, Dia bangkit dan Dia hidup, amin. Iman percaya kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, mari hari ini kita beri yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Berikan pujian, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan. Allah kami, Yesus kami hidup. Kasih-Mu sungguh mempesona setiap kami. Kuasa-Mu yang ada terus atas kehidupan kami. Biar hari ini kami ambil satu keputusan. Sepanjang hidup kami mau terus menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami akan terus menyembah sepanjang hidup kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu mempesona kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Benar ya Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari nyatakan sekali lagi. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguh menggetarkan hati kami ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan untuk setiap kami.
sepanjang umur hidupku. Mari angkat penyembahan kita buat Tuhan. Engkau kami sembah, Engkau kami puji, kami tinggikan selama-lamanya dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu, Yesus. Kinanana maya sekearabo, shanandana nana maya kinanana maya se. Mari angkat suaramu dan nyatakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Yes, Lord. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Yes, Lord Jesus, sepanjang umur Hidupku. angkat kedua tanganmu, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup kami ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Mari bersama-sama nyatakan kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku dan ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shakana namaya sekiambu, yarana namaya sekialabu. Kuasa kebangkitannya membuat kita hidup sampai hari ini. Mari sembah Dia, Allah yang berkuasa, termulia.
from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari sembah Dia, katakan, You are worthy of it all. Kau yang layak kami sembah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Say you're worthy, Lord. You are worthy of it all. You're worthy of our praise, Jesus. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Angkat kedua tanganmu, serukan, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let your name be exalted high, and I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, say I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Aku sembah Yesus Kristus. Aku sembah, Aku sembah, Aku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun melalui live streaming. Mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya bahwa firman ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kami hidup. Engkau mengangkat setiap derita kami ya Tuhan. Setiap sakit kami, Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib. Dan hari ini pengharapan yang baru Tuhan beri buat setiap kami. Kami akan bersorak-sorai karena kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kuasa Allah kita nyata, amin. Dia bangkit untuk setiap kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik, katakan haleluya. Dia Allah penebus kita, yang menanggung sakit kita. Haleluya. Tapi Dia juga memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku tahu Dia penebusku, caranya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Sorakan haleluya. Say, ku tahu Dia penebusku, caranya ku yakin. Kami yakin ya Tuhan. Oh, Kau angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, sungguh ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat
bangkit. Ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Kau penebusku. Bisa sambil tepuk tangan sama-sama, come on. Dia hiduplah penebusku. Saya yakin suaranya bisa lebih kencang lagi, come on. Yeah. Sama-sama nyatakan. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Sorak-sorak yang terbaik, sorakan haleluya. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, Allah penebus kita, Yesus yang hidup. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, yeah. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Sungguh kau hidup Tuhan, Dia bangkit. yeah. Mautlah dipatahkan, kita jadi. Mari jemaat sendiri nyatakan, say Yesus hidup. Sambil tepuk tangan sekali lagi di atas kepala sama-sama, come on. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan. Bersama-sama nyatakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi. Mari lambaikan tangan sama-sama. Oh. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang sorakan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebangkitannya merupakan bukti kasih yang sempurna, penggenapan akan firman Allah. Karena kasihnya begitu besar akan kita semua, maka Dia bangkit buat kita. Ada amin? He's a name above all names. That's why we call you Jesus. You're the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ.
wind and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. It's the part I love the most. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. Say you have no rival. You have no rival. Say you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. Say you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. Say you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kami mau katakan namamu Tuhan yang berkuasa. Menguatkan kami. Nothing can stand against you, Lord. The name of, sing, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. 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 Sede karapala pasandara baba baba. Shekata karapala baba baba. Hallelujah. Oh, oh, oh. Sede karapala pasandara bala sede karapala baba. Ajaib Tuhan.
Haleluya. Oh, nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang mempesona, nama yang indah. Yesus Kristus Tuhan. Ajaib. Sedekara balabaso. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan. Sekali lagi, mari angkat tangan bersama-sama. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Amen. Ini doa kami Tuhan. Ini komitmen kami sebagai gereja. Kami milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidup kasih, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Satu komitmen yang lahir dari dalam hati kami Tuhan, bahwa kami sadar kami milik Tuhan, kami kepunyaan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berhutang sebab Engkau sudah tebus kami Tuhan. Artinya kami tidak boleh hidup buat diri kami sendiri. Kami harus hidup buat kehendak Tuhan seumur hidup kami. Sebab segalanya datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk Passover service yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Sekarang waktunya berbicaralah, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Hamba berdoa sementara firman yang hidup yang berkuasa disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali.
Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dimanapun sekarang ini kami berada, baik yang ada di onsite service maupun di live streaming yang sedang mengikuti ibadah ini, Tuhan jamah setiap kami. Tuhan sembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara. Silakan nyatakan hatimu Tuhan. Kami terbuka dan kami tidak hanya mau menjadi pendengar, tapi lebih dari itu kami mempraktekkan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Happy Passover buat kita semua. Dia sudah bangkit. Makanya kita memiliki harapan untuk masa depan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, saya bersuka cita kembali ada di GPI PRJ CK7. Saya berterima kasih pada Tuhan tentunya boleh ada kembali di sini. Thank you juga ya buat ya kakak senior saya Pastor Yanto Sikomputra. Saya senang tadi ketemu beliau selama hampir 2 tahun lebih loh nggak ketemu beliau ya. Jadi ketemu beliau tadi karena beliau lagi meeting. Nah, senang sekali ketemu teman-teman lama juga yang ada di sini. Yang siap rindu mendengarkan firman katakan amin. Nah, Bapak Ibu, ibadah pertama saya tadi sharing soal overcomer, ya bagaimana kita jadi pemenang dalam Tuhan. Ya, mungkin dalam sudut pandang yang pemenang bukan bicara hal-hal yang hanya bersifat lahiriah, walaupun itu ekspresinya ada, tapi lebih berbicara tentang mentalitas kita dalam Tuhan. Hari ini saya ingin coba sharingkan buat Bapak Ibu, sebetulnya Paskah atau Passover itu adalah sebuah cerita tandingan, cerita yang kita sungguh-sungguh harus hidupi di luar sana. Ya, Paskah Passover, kematian Yesus, kebangkitannya itu adalah cerita tandingan loh Bapak Ibu. Dari banyak cerita yang ada di luar sana. Nah, setuju atau tidak? Ya, bahwa berita atau cerita yang kita dengar dan yang kita yakini itu akan menjadi nilai, cara dan tujuan hidup kita. Ya jelas kan? Sebab gini, paradigma itu kan sistem nilai yang ada di cara berpikir. Di mana itu terekspresi pada cara kita hidup, nilai kita hidup dan tujuan kita hidup. Jadi begini, kalau orang cara hidupnya berantakan, Kristen dia, ya berarti berita yang dia dengar salah. Sebab berita salah, cara hidup salah. Berita yang kita dengar keliru, cara hidup pasti akan keliru. Ya, saya khawatir saja sebab makanya Paulus mengingatkan, ya hati-hati dengan orang yang membawa Injil yang lain. Ya, sebab Injil yang sesungguhnya harus kembali kepada senternya adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Makanya saya sedih kalau nggak hati-hati ya, Orang kalau nggak hati-hati datang ke gereja, sekarang ini jadi mentalnya mental konsumen. Ya kan? Mental konsumen begini. Saya sudah membayar waktu, membayar persembahan. Saya dapat apa? Lupa bahwa diri kita adalah milik Tuhan. Harusnya berpikirnya, saya bisa memberi apa dong? Ya kan? Makanya betul, saya setiap kali melihat salib, saya sadar, saya ini orang berutang. Saya tidak bisa lagi hidup buat diri saya sendiri. Saya harus hidup buat mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, kalau saya berbicara mengerjakan kehendak Tuhan, Bapak Ibu tidak harus jadi pendeta seperti saya. Di mana saja, ya sahabat saya, Pak Farel orang profesional. Ya, saya tadi ketemu beberapa teman-teman saya yang jadi diaken di sini, para profesional. Ya, tapi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang ada di marketplace. Ya, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus mengerjakan kehendak Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengembalikan lagi begini. Sebab kalau kita tidak punya cerita tandingan di luar sana, ngeri loh. Bapak Ibu tahu gak cerita yang ada di luar sana apa? Cerita sukses selalu materi. Ya kan, coba saja. Orang dinilai sukses selalu materi. Ya dari kecil anak diomongin orang tuanya, kamu sekolah yang pinter supaya kamu dapat duit banyak nanti kalau kamu kerja. Selalu kan begitu ya. Ya orang selalu diukurnya dari semua hal ya bersifatnya materi. Itu cerita dunia. Makanya jangan kaget kalau sekarang ini terjadi ya sedih saja sih beberapa kegoncangan di keuangan misalnya ya. Ya saham-saham apa saya tidak terlalu mengikuti lah ya. Tapi memang betul, yang terlibat ternyata banyak orang Kristen juga loh. Ya sampai sedih juga sih ada ayat Matius 28 itu ya. Jadikanlah bangsa-bangsa sultan-sultanku itu. Nah sedih juga. Enggak, sedihnya begini, kita ngumpul para pendeta saya berkata wow, Bapak Ibu tahu enggak efeknya ini. Beberapa orang akhirin hidup loh. Kita berdarah-darah layani orang, tangan-tangan kita lecet. Saya bilang ya ampun.
Tapi memang betul kan cerita yang terjadi di luar sana kan begitu Bapak Ibu. Ya kan, coba. Ukurannya semuanya ke situ kan. Ya, Pak Robin ini nggak butuh uang. Bukan, isunya bukan itu. Uang itu hanya alat saja kan. Uang itu kan sebetulnya alat transaksi, tapi sekarang udah bergeser menjadi alat kekuasaan. Di mana orang pikir dengan punya uang, semua mau diatur loh. Karena uang itu nggak cuma angka nominal kan, tapi di baliknya ada kepuasan daging. Orang bisa shortcut, orang bisa atur-atur, orang bisa kemudian dipermudah semuanya gara-gara itu. Makanya orang kemudian kejar sesuatu. Itu cerita di luar sana. Cerita suksesnya begitu. Ya, cerita suksesnya begitu. Tapi juga di luar sana ceritanya banyak. Ketidakadilan, kemudian apalagi ketamakan, kebencian, ya kan. Kemudian banyak cerita. Nah, salib itu kemenangan Tuhan adalah cerita tandingan yang kita harus miliki dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya. Coba kita baca 1 Korintus 1 ayat 18. Ini waktu Paulus mengajar pada jemaat yang ada di kota Korintus. Saya lagi menyelesaikan buku kedua dari David Powson. Ya, yang suka membaca tolong cari, sudah diterjemahkan sama penerbitan buku Immanuel. Saya nggak ada hubungan sama saudara dengan mereka ya Bapak Ibu. Jangan pikir ini dapat royalti orang. Enggak. Saya sudah kirim buku itu mungkin kira-kira 15 paket kali ke beberapa pendeta teman-teman saya. Tapi yang suka membaca, saya tanya, kamu suka membaca enggak? Kalau enggak, saya enggak mau kirim. Sebab selain harganya mahal, bukunya tebal. Satu buku 970 halaman. Jadi itu kalau 2 buku ditumpuk, itu bisa bantal buat kita tidur. Tebel itu. Jadi saya bilang, kamu suka membaca enggak? Suka, saya kirim. Sampai teman saya John berkata begini, iya ampun, kamu ini promosi buku. Udah saya bilang, pendeta itu udah, kalau disuruh marketing paling jago. Ya kan? Saya kalau ditanya pekerjaan Bapak apa? Saya marketing kerajaan Allah. Dong, saya marketing kerajaan. Udah belasan tahun, puluhan tahun saya pelayanan. Dan setiap kali ngomong, ya ampun, makanya memang betul. Kadang-kala ada orang punya restoran ngomong gini, Pak Rubin promosi sedikit lah ya. Jadi saya bilang datang ke sana, di sana begitu kamu makan, langit terbuka, malaikat kelihatan, pasti datang. Ya, nah, jangan tepuk tangan itu hal biasa, itu gak rohani sebetulnya kan. Ya gak ada lah makan masa langit terbuka, malaikat kelihatan ya. Kan saya belum selesai kan bisa saja kelihatan dan malaikat berkata pulanglah anakku karena makannya terlalu banyak kan, bisa saja. Nah, jadi kemudian waktu saya membaca buku itu, saya baru tahu Korintus itu kota yang ngeri Bapak Ibu. Semua ukurannya materi. Korintus itu adalah kota pelabuhan di mana semua pedagang dari Europe, ya which is waktu itu pusatnya di Roma, dari kemudian orang Arab, dari kemudian orang Asia, itu ngumpulnya di Korintus. Oh iya. Ya Bapak Ibu ngumpulnya di kota Korintus salah satunya. Dia ada pelabuhan, ada 2 pelabuhan besar. Para filsuf ada di sana. Ya ampun, jalanannya itu dulu sudah pakai marmer. Jalanan kuda, kereta kuda pakai marmer. Jadi kalau Bapak Ibu rumah pakai marmer semua mahal, itu di Korintus dulu, 2000 tahun yang lalu. Imagine enggak? Itu jalanan udah pakai marmer bayangkan. Ini kota ngumpulnya para orang pintar, para filsuf. Makanya jemaat itu ngadepin tantangan yang tidak gampang. Dan yang menyedihkan perpecahan terjadi karena sombong. Makanya Paulus tuh rebuke jemaat ini dengan cara luar biasa. Ya, nah di Korintus kemudian Paulus memberitahu ini. Ini cerita ini berita ini, ya kan? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya bodoh lah, bodohnya begini. Masa ceritanya orang rela mati buat orang lain supaya orang lain jadi hidup, kan bodoh. Loh, iya dong. Yang pintar menurut dunia, cerita dunia kemudian orang lain harus mati buat saya supaya saya tetap hidup. Kayak berapa banyak orang habisin bisnisnya orang supaya bisnisnya tetap hidup. Itu cerita dunia. Makanya Paskah itu, Passover itu cerita tandingan. Bukan cerita dunia, ini cerita ilahi ini. Ini divine story ini, bayangkan. Ya, ini cerita yang levelnya berbeda Bapak Ibu. Oh iya, cerita yang penulisnya tidak murahan, tidak ecek-ecek. Kalau bahasa sekarang kalengan. Ya, makanya kalau hidup dalam cerita ini, excellent kita Bapak Ibu. Lain, standar kita berbeda.
Ya, nanti saya akan jelaskan beberapa hal ya dengan bahasa sederhana saja. Ya, jadi buat orang yang binasa, ya ini kebodohan. Stupid lah, bodoh lah. Ya dong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu, cerita itu adalah apa? Kekuatan Allah. Itu adalah apa Bapak Ibu? Kata kekuatan, itu kata sifat, sifatnya Tuhan. Berasal dari kata Yunani namanya kratio. Ada penambahan energi yang tidak terbatas. Bayangkan. Oh iya, kata kratio, kekuatan, itu berasal dari kata dasar namanya kratos. The power of God. Kuasa Tuhan. Coba. Oh, kenapa penting perlu kekuatan? Penting banget. Ya, terjadi anomali kan sekarang. Yesaya 40 sedang digenapi. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Kelompok yang kuat-kuat pada bertumbangan sekarang. Ya kan? Berapa banyak orang kecewa, putus asa, angka bunuh diri tinggi, orang sakit mental sekarang jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik. Ditekan satu titik gampang stres. Makanya orang sekarang kan ya komplasensinya kuat. Pokoknya begini, proses dijalankan yang penting hasil. Ya daripada kerja susah-susah, ya ngurusin labor lah, apalah urusan pajak, ya mending yang shortcut lah. Yang nggak tahu kita nggak tahu itu nggak jelas dari mana asalnya. Karena memang betul banyak orang letih, dying inside sekarat di dalam. Nah Alkitab berkata begitu kan. Yesaya 40 Bapak Ibu bisa baca. Tapi saya suka Alkitab kalau tegur kita dan nasihati kita selalu memberi jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Makanya betul nggak usah takut. Dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Dalam Tuhan tidak ada kata buntu. Amin. Yang buntu seringkali otak saya. Otak kita suka buntu. Tapi Tuhan tidak pernah kata buntu. Dia selalu memberi jalan keluar. Makanya kata mengalir, kata kemudian fleksibel, itu cuma ada di Kristus itu. Ya, jadi terus Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Akan mendapat apa Bapak Ibu? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Jadi tidak ada kata mandek. Terbang, lari, dan kemudian jalan. Ada yang lagi jalan gak apa-apa. Ada yang lagi lari, nikmati. Ada yang lagi terbang, jangan sombong. Yang lagi terbang, jangan remehkan yang lagi lari. Yang lagi lari, jangan remehkan yang lagi jalan. Yang jalan, jangan minder sama yang lagi lari. Yang lagi lari, jangan minder sama yang lagi terbang. Mau terbang, mau lari, mau jalan. Yang penting tetap bergerak, kita tidak mandek. Ada yang lagi jalan tertate-tate, gak apa-apa Pak Ibu, tetap bergerak. Iya kan, gak ada kata mandek kan. Mau jalan, mau lari, mau terbang, selalu harus bergerak dalam. Karena begini, ada kekuatan dari Tuhan. Nah kenapa salib itu cerita tandingan? Kenapa Passover cerita tandingan? Ya, sebab ternyata yang pertama adalah ini dia. Bapak Ibu semangat gak mendengar ini? Semangat ya. Saya semangat sekali sampaikan ini. Ya, karena ini penting. Saya begitu menyadari ini, saya renungkan ini. Oh iya. Kita punya cerita tandingan di tengah dunia yang semuanya kacau balau. Boleh saya beritahu buat Bapak Ibu semua, ini masa ekstrimnya luar biasa. Ekstrimnya begini. Dunia ini akan makin terpuruk, makin turun, makin jahat, makin gak karu-karuan. Pasti. Tapi orang benar akan makin naik, makin bersinar, makin diberkati untuk berdampak buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara coba lihat, ini ke depan akan terjadi begitu. Makanya kita perlu hidup dalam kekuatan Tuhan. Kita punya cerita yang lain dalam kehidupan. Ya, jadi begini, jangan takut. Sebab Tuhan sudah menang. Dia sudah memberi kemenangan buat kita. Nah yang pertama ceritanya adalah ini dia. Setiap kita siapa saja itu diterima Tuhan untuk kita dilibatkan dalam rencananya. Jadi cerita tentang Passover adalah setiap kita itu dihargai oleh Tuhan. Dan kita mau dilibatkan dalam rencananya. Yang saya kagum waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, yang dia temui siapa? Yang dia temui bukan orang-orang hebat. Yang dia temui bukan Pilatus, penguasa waktu itu. Yang dia temui bukan Hanas Kayafas, tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat. Yang dia temui bukan ahli-ahli Taurat yang menyalibkan dia. Ya kan? Bukan. Seharusnya ditemui mereka, buktikan bahwa saya bangkit loh. Enggak. Coba bayangkan. Dia menemui siapa?
Dia menemui orang-orang biasa, peragu kayak Thomas. Orang yang kemudian gampang naik turun karakternya seperti Petrus. Para wanita yang sederhana. Coba bayangkan. Dan pada orang-orang seperti ini dia percayakan kerajaannya loh coba. Saya kadang-kadang berpikir iya ya, kenapa dia enggak show up, dia buktikan pada dia kemudian kasih tahu, gua bangkit loh, atau orang-orang yang menyalibkan dia, gua bangkit, enggak, dia enggak pamer begitu. Dia ketemu dengan orang-orang yang bingung juga, waktu dua murid jalan di Emmaus, enggak kenal dia kan, dia ketemu dengan orang-orang biasa, dan gereja dipercayakan orang-orang begitu. Makanya saya beritahu, pahlawan-pahlawan dan kerajaan Allah itu orang-orang biasa. Para mantan sundal, para pemungut cukai. Itu pahlawan-pahlawan kerajaan Allah. Orang Samaria, anak-anak kecil coba bayangkan. Siapa mereka? Kalau kita berkata, Pak Tuhan punya standar tinggi, gelarnya mesti tinggi dulu. Enggak juga tuh. Iya kan? Oke, coba kita lihat 1 Korintus pasal 1 itu. Saya coba akan bacakan mungkin ayat yang keberapa itu. 1 Korintus 1 ayat-ayat itu tuh 27 mungkin ya sampai ayat 29. Coba thank you multimedia. Nah ini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ibadah pertama saya tadi cerita. Ya, tahu nggak ada orang namanya Fanny Crosby. Lahir 18-an di kota New York di Amerika, dari keluarga Puritan yang cinta Tuhan. Salah diagnosa, operasi gagal, akhirnya dia buta asli. Meninggal usia 80-an tahun lebih. Sekali diajak sama orang, katanya Tuhanmu berkuasa, kok kamu tetap buta? Alkitab ngomong katanya Yesus celihkan orang sakit, orang buta dan melihat. Dia tidak marah, dia tidak kecewa Bapak Ibu. Kelihatannya lemah seorang wanita yang buta, tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, hari ini kita menikmati himne yang dia ciptakan. 8.000 himne dia ciptakan. Salah satunya yang terkenal kan itu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Blessed assurance. 8.000 himne dia ciptakan 200 tahun yang lalu. Imagine gak? Sampai hari ini lagunya memberkati dari generasi ke generasi. Anak saya nyanyikan lagu itu, nanti berharap cucu saya nyanyikan lagu itu. Sementara lagu-lagu sekarang populer, 2-3 tahun hilang itu, ganti lagu yang baru lagi. Oke lah. Saya lihat pencipta-pencipta lagu Indonesia sudah bagus-bagus. Ya kan? Tapi coba bayangkan Pak Farel, 200 tahun yang lalu dia ciptakan Blind. 8.000 himne. Dan semuanya memberkati. Tidak pergi kemana-mana, tapi dampaknya kemana-mana. Tidak melihat, tapi dia bisa membuka mata hati banyak orang. Coba bayangkan. Saya duduk, saya kemudian berkata, tahu nggak? Kerinduannya cuma satu. Nanti kalau saya buka mata, saya cuma pengen melihat wajah kekasih saya, Yesus Kristus. Dia mati meninggal di usia 80 tahun lebih, saya lupa. Ya saudara search aja di Google pasti ketemu itu, Fanny Crosby. Ya, saya bisa tunjukkan pada saudara orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang biasa Pak. Maksud saya begini, makanya betul. Cerita ini adalah cerita setiap kita diterima siapapun. Tanpa Tuhan melihat masa lalu kita. Salib menerima kita apa adanya. Amin. Salib menerima kita apa adanya. Tapi please jangan hidup untuk Tuhan apa adanya. Saya ulangi, salib terima kita apa adanya. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan hidup untuk Tuhan apa adanya. Beri yang excellent dong. Ya, saya pernah cerita, saya lahir dari keluarga yang bankrupt secara ekonomi. Sampai orang berkata, orang ini tidak akan jadi orang sekalipun sudah orang. Itu gak enak itu kata-kata. Tidak mungkin jadi orang walaupun sudah orang. Tapi hari ini bayangkan, saya kalau tengok ke belakang, saya cuma berkata, Tuhan memang dahsyat. Oh ya. Saya kalau di dalam pesawat, ya, saya tidak mau ngomong di atas pesawat, berarti saya keluar dari pesawat kan.
Kadang-kala orang ngomong, saya kalau di atas pesawat, Pak, salah Pak. Kalau di atas pesawat berarti Bapak Superman itu. Kan di luar pesawat. Saya kalau di dalam pesawat lagi terbang kemanapun. Saya selalu recheck diri saya dan berkata, Lord, who am I Lord? Tuhan, aku ini siapa? Sampai pada titik ini. Untung Tuhan tidak menjawab, Jackie Chan. Sebab ada filmnya Jackie Chan kan. Waktu dia terbentur kepalanya dia lupa ingatan. Itu film terkenal itu ya. Tapi betul Bapak Ibu. Yuk. Salib terima kita apa? Oke, Markus 15. Let's see. Ayat 37. Oh, belum selesai 1 Korintus 1 ayat 27. Mungkin ke ayat 29 brother atau sister yang... Yuk baca sama-sama 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya ketemu satu orang pemalu banget. Saya tanya sama teman saya, jemaat berapa? Gak banyak Pak Rubin, 500. 500 banyak itu di satu daerah. Tapi teman saya bisikin lagi, dia malu Pak Rubin. Di belakangnya itu banyak jiwa baru bertobat. Itu 5.000 orang dia lagi muridkan. Sekarang ini terjadi pergerakan luar biasa loh Bapak Ibu. Oh iya. Bapak Ibu pikir ini biasa-biasa? Perang Rusia sama Ukraina saya dengar dari laporan misi. Banyak tentara yang dilawan Tuhan. Orang masak di satu kamp pengungsi. Itu masakannya gak habis-habis berhari-hari. Dan Tuhan pakai orang-orang biasa. Saya dorong Bapak Ibu yuk. Mumpung masih ada waktu. Saya berharap pandemik mengajarkan kita. Toh ternyata semua hal gak bisa tolong. Kalau kita masih ada sampai hari ini. Saya tahu kemurahan Tuhan itu besar dalam hidup kita. Ya. Saya ketemu saudara saya bersyukur loh. Masih hidup loh kita. Ya, coba. Saya tadi ngobrol sama Pak Dr. Yanto. Ya, saya bilang aneh kan sekarang fenomenanya. Tapi ya kemurahan Tuhan itu jauh lebih hebat daripada apapun. Makanya betul, kalau Bapak Ibu lihat salib, Bapak Ibu lihat apa? Lihat salib. Ya lihat salib, orang berkata, lihat apa Pak? Lihat salib itu lihat penerimaan karena 2 tangan terbuka. Dan dia berkata begini, datang padaku, aku terima siapapun. Karena aku mau pakai hidupmu untuk menjadi tanganku, kakiku, mulutku. Supaya kita punya cerita yang berbeda di luar sana. Saya duduk di Ambon, di kota Ambon, orang Ambon. Waduh. Saya duduk dengan mereka, kita nyanyi-nyanyi. Orang Ambon kan suka nyanyi. Ya, di pantai Natsepan, rujaknya enak itu, bayangkan. Ya, oma-oma itu yang bikin. Usi, kita makan. Teman saya cerita begini. Sambil setelah nyanyi, orang Ambon kan, suaranya orang Ambon tahu ya. Suara orang Ambon itu persis di bawahnya malaikat. Jadi ini malaikat, orang Ambon itu di bawahnya. Ya kan? Yang dari Ambon pasti tahu lah. Ambon bayangkan. Ya kalau ibadah bagi suara jemaat langsung bagi suara 1, 2, 3, 4. Gimana enggak malaikat minder, malaikat turun semua itu lihat ini apa ini? Kok saingan saya? Makanya dilawat Tuhan karena malaikat turun penasaran. Ya kita bercanda begitu. Ya ampun. Biasanya kalau orang enggak punya panggilan nyanyi kan tepuk tangan saja fales. Saya tahu yang ada yang tepuk tangan fales, tapi kalau ngitung duit jago. Nah itu callingnya memang beda. Yaitu panggilan. Ya kan? Nah Bapak Ibu, ada satu teman cerita, Pak Rubin ada orang, kok jadi lupa namanya ya, Bento. Saya tanya kenapa orang ini? Ini orang dulu, cuma lulus SD, kerja di bagian itu tuh, office boy-nya Pertamina sana, sediakan kopi dan sebagainya. Pimpinannya tergerak karena dia rajin, disekolahkan, lewat sekolah online begitu Pak Farel. Akhirnya dia lulus kesetaraan, dikuliahkan, lulus. Bagus lagi nilainya. Akhirnya singkat cerita ditetapkan jadi pegawai tetap. Terus kemudian dikirim ke Rusia. Bagian pembelian atas nama Pertamina. Bayangkan Bapak Ibu, orang ini sekarang jadi pembelian di luar negeri. Tapi bukan itu isunya, itu biasalah karir, bayaran dolar, itu biasa. Ya memang begitulah karena dia punya karir bagus. Tapi yang bikin saya kagum adalah begini. Satu kali ketua sinode gereja ortodoks. Which is itu adalah gereja paling banyak di Rusia ortodoks. Orang-orang kayak saya begini, susah khotbah di mereka. Oh iya,
Tapi Bapak Ibu tahu ya, teman Rusianya ngomong begini, Bento, itu istrinya ketua sinode sakit keras. Dokter sudah give up, tidak ada obat lagi. Boleh nggak kamu datang doakan? Bayangkan, dia datang tumpang tangan. Alkitab berkata, orang benar bila tumpang tangan oleh si minyak. Orang yang didoakan pasti disembuhkan oleh Tuhan. Begitu tumpang tangan, sembuh, bayangkan. Sembuh, asli sembuh. Sekarang ini dia keliling ke seluruh Rusia. Khotbah-khotbah di seluruh gereja ortodoks. Saya bilang, wow. Siapa dia? Orang biasa dari Ambon. Saya suka cerita yang begini-begini. Ini cerita tandingan Bapak Ibu. Cerita di mana orang biasa Tuhan pakai. Orang yang tadinya nothing, tapi jadi something. Karena ketemu Tuhan yang everything. Hanya Tuhan yang everything yang bisa menjadikan yang nothing jadi something. Yang nothing gak mungkin bisa jadi something kalau tidak ketemu Tuhan yang adalah everything dalam kehidupan kita. Saya banyak dengar cerita begini. Saya duduk dengan satu orang, saya masih ingat ada di Vancouver. Sekian belas tahun yang lalu. Saya tanya, kamu mau ngapain? For good Kak Rubin. Dia ngomong bla bla bla. Saya baru tahu Tuhan angkat dia. Dan dia menjadi perintis di sebuah perusahaan yang mempengaruhi Indonesia. Ini belasan tahun yang lalu. Dan Tuhan libatkan dia dalam pelayanan. Saya berkata, saya berharap cerita ini ada pada setiap kita. Jangan ada yang putus asa. Saya nggak tahu dari tadi message ini kuat di dalam hati saya. Makanya saya sampaikan ini buat Bapak Ibu semua. Yuk, Tuhan terima kita. Dia punya rencana yang indah untuk hidup kita. Markus pasal 15 ayat yang ke-37. Saya segera cepat. Tolong timekeeper bisa beritahu saya supaya nggak kebablasan waktu saya. Ya, sorry saya agak gerak-gerak sedikit. Ya memang karena di panggung ini udaranya kayak di Swiss ya. Gak apa-apa, ya maksudnya. Makanya saya pakai jas kalau di sini. Bukan supaya ganteng, saya sudah ganteng, gak perlu apalah ya. Ya ampuni ketawanya mereka Tuhan, mereka menghina hambamu. Ya jangan sampai petir turun. Ya karena memang supaya kurang lemak kayaknya saya Pak Farel ya. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat yang ke-38. Ketika itu tabir bait suci terbelah. Dua dari atas sampai kemana Bapak Ibu? Kelihatannya biasa. Tapi tabir terbelah itu apa? Sudah gak ada waktunya hierarki di pelayanan. Para profesional. Semua harus terlibat. Zaman dulu yang bisa masuk ke bait suci. Kudus, ruangan maha kudus apalagi. Para imam keturunan Harun. Dan mereka itu yang kuasai semuanya. Tapi begitu tabir bait. Terbelahnya dari mana? Kemana Bapak Ibu? Dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti Tuhan yang membelah. Kalau dari bawah ke atas bisa saja manusia. Makanya betul kan teriakan berikutnya di ayat 39 ini aneh Bapak Ibu. Yang pertama kali mengakui dia adalah anak Allah waktu dia mati adalah siapa? Saudara pikir orang Yahudi, orang Israel? Coba ayat 39. Centurion. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, baca sama-sama Bapak Ibu, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini dia mengerti prinsip tentang euangelion, Injil pertama kali yang diberitakan di Kejadian 3 pasal 5 ayat yang ke-15. Tentang Mesias yang menderita. Oh iya, makanya kenapa saya baru tahu ya, kenapa jubah Yesus itu tidak berjahit. Pakaiannya diundi. Tapi jubahnya tidak berjahit. Ya, tahu Bapak Ibu, itu menggenapi apa yang Tuhan nyatakan waktu di peristiwa Eden. Di mana manusia dikasih gitu, pakaian dari kulit binatang yang enggak ada jahitannya. Langsung Tuhan yang bikin. Tadinya kan ditutup pakai itu, daun ara. Tuhan tidak mau karena daun enggak ada kehidupan. Mesti harus ada kehidupan. Mati harus diganti oleh darah. Jadi yang berkata sungguh orang ini anak Allah waktu dia mati. He was die. Yang pertama kali first time yang berkata sungguh orang ini adalah anak Allah. Itu adalah centurion. Saya yakin dia adalah kepala, dia kapolres di Palestina. Dia selidiki semua tentang Yesus. Waktu Yesus mengadakan mujizat, oke lah. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, oke lah. Tapi waktu Yesus mati dengan cara begini, dia berkata, ini anak Allah. Karena cerita yang berbeda. Ada orang mau mati buat orang lain.
Dia percaya pada Tuhan. Di sinagog? Enggak. Di kebaktian? Enggak. Di kehidupan. Nah, cerita berikutnya, cerita tandingan tentang Passover ini adalah ini dia. Yang kedua, saya renungkan ini dan saya sampaikan ini buat Bapak Ibu semua. Kebangunan rohani yang sejati itu tidak perlu hal-hal yang hebat-hebat di luar. Tapi memang harus dimulai dari kedalaman hati kita. Jadi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, bahwa cerita tandingan tentang Passover adalah, tahu Bapak Ibu, salib itu jalan yang sunyi, di mana orang tidak mau ada di sana. Coba, waktu kalau Bapak Ibu baca Injil ya, waktu Yesus disalibkan, dari 11 murid, kan minus Yudas ya, mestinya 12, Yudas mengkhianati dia. Dari 12 murid itu, yang saya mau tanyakan buat Bapak Ibu, yang tinggal di salib Tuhan berapa murid? Coba, yuk, jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan. Nah, waktu Yesus disalib, dari 11 murid kan 12, yang satu berkhianat, Yudas jual Yesus 30 keping perak. Yang bertahan di salib Yesus berapa orang? Bro, yang tadi ngajak kita Mazmur 91, ya, berapa orang bro? Muridnya Yesus. Yang bertahan di salib berapa orang? Bro, ingat gak? Oh, gak apa-apa, kan tadi saya sudah ngomong jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan kan? Yang bertahan di salib itu muridnya Yesus loh. Itu hanya satu orang. Dan yang saya suka, murid itu ditulis dengan murid yang paling dikasihi. Tidak ditulis namanya loh. Itu hebatnya Alkitab. Dia melambangkan gereja harus seperti itu. Gereja yang mengasihi Tuhan. Makanya di situasi seperti apa saja tetap ada bersama Tuhan. Kan orang sukanya di Kana. Karena begitu. Air jadi anggur, suka. Semua maunya begitu. Air jadi anggur, mujizat. Orang sukanya ngikut Yesus waktu Yesus memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat. Rame. Tapi di salib itu jalan sunyi. Gak ada yang mau ke sana. Yuk, coba. Dan saya suka Injil berkata begini. Dia tidak menyebut nama. Jelas Pak Farel. Ya jelas bro. Nama sesungguhnya orang itu adalah John. Yohanes kan. Makanya Tuhan ngomong begini sama John. John, ini ibumu. Ibu, ini anakmu. Sejak itu Maria tinggal di rumahnya Yohanes. Itu tanggung jawab seorang anak. Loh, satu-satunya yang bertahan adalah Yohanes. Tapi Alkitab menulis murid yang dikasih. Itu sebetulnya melambangkan kita semua. Gereja yang mengasihi. Di mana saja Tuhan berada, kita harus selalu bersama Tuhan. Kadang orang Kristen maunya enaknya sih. Begitu susahnya, gak ada Tuhan lah. Cari dukun lah. Cari orang pinter lah. Cari standar dunia lah. Ada. Salib jalan sunyi. Tapi salib di atas kan. Salib jalan sunyi Pak. Orang sekali lagi maunya rame mujizat. Orang maunya air jadi anggur. Orang maunya memberi makan ribuan orang. Kemudian dapat sisanya 12 bakul kan. Kenapa sisa 12 bakul? Karena muridnya 12 supaya enggak berantem. Kalau 6 nanti berantem Petrus sama Matius kan. Enggak sampai segitu lagi. Tafsiran saya salah lah itu ya. Tapi betul Bapak Ibu. Jalan salib itu jalan kebangunan rohani yang di dalam. Oke. Ayat yang ke-29, Markus 15. Kok belum ada itu ya, pengumuman jamnya saya? Boleh ditampilkan? Supaya enggak kelamaan maksudnya enggak kebablasan. Masih bisa ada waktu ya Pak ya? Ya tolong kasih tahu ya supaya. Saya juga sudah mulai lapar. Dan saya selalu bilang, jangan ketawa. Saya itu kalau lapar bodoh Bapak Ibu. Ya sudah mulai agak bodoh-bodoh. Jadi supaya enggak kelihatan bodohnya ya. Kita semua sama, kalau lapar bodoh. Pernah lihat ada orang yang bodoh enggak? Suka pamer-pamer. Itu namanya lapar kasih sayang dan perhatian. Jadi kalau ada orang suka pamer-pamer, itu bete itu. Butuh tati tayang. Itu lapar itu lapar penghargaan. Kita nih kalau lihat orang ya pakai sepatu baru, enggak ada yang lihat, dia mulai tendang-tendang tembok. Nah itu tuh. Oh iya, saya makanya lihat orang pelayanan suka pamer-pamer karunia, flexing namanya istilahnya yang keren sekarang. Flexing itu tidak hanya orang di luar sana, di gereja juga orang banyak punya flexing. Ya kan? Gak ketemu malaikat ngomongnya, pagi tadi saya ketemu malaikat.
Lagi makan tiba-tiba muncul, berasap lagi. Dan suaranya ada eho, anakku kuku. Tahu nggak? Itu flexing. Supaya orang berkata, wah rohaninya dia. Banyak juga flexing ya. Oke. Saya ini khotbah apa sih pagi ini ya? Siang ini ya. Nah, saya lagi khotbah tentang, yuk cerita lain mesti kita miliki. Amin Bapak Ibu. Oh ya dong. Oke. Saya akan tutup dengan beberapa ayat. Saya baca dulu ayat ini sebelum nanti saya cerita satu orang yang ceritanya orang biasa. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam berapa? Tahu Bapak Ibu? Mereka pikir bait suci lahiriah. Bukan Pak Ibu, yang di dalam. Tapi yang Yesus nubuatkan tahun 70 rata dengan tanah sampai sekarang. Itu bait Allah yang dibangun di eranya Zerubabel. Sebelumnya kan Salomo. Lagi mau dibikin lagi. Nah kalau sudah jadi ya bersiap. Berarti memang dia sudah mau datang. Nah, ini tidak ada urusan dengan berita kemarin ribut di sana. Tapi memang akan dibangun. Tahu Bapak Ibu? Orang berkata, katanya mau merubuhkan. Ya kemudian dihujat lewat menggelengkan kepala. Ayat yang ke-30 kalau nggak salah. Turunlah dari salib itu dan selamatkan diri. Kata turunlah itu begini Bapak Ibu. Turun, kami tidak bisa ke standar salib. Karena salib itu cerita yang aneh. Nah itu, orang mengutamakan orang lain, penerimaan, kasih tanpa syarat. Yang lain untung, dia rela untuk kemudian mengorbankan diri. Kan ini standar yang susah. Makanya mereka ngomong ini, turun dong. Kami tidak bisa ke standarmu, turun. Kompromilah, dosa-dosa lah. Ya salah-salah sedikit lah gak apa-apa. Ya, kita gak bisa ke sana itu. Makanya ini cerita yang ada di atas, bukan cerita di bawah. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Mereka mau suruh turun. Pertanyaan saya, Yesus bisa turun gak? Yesus bisa turun Bapak Ibu? Loh pertanyaannya mau turun gaya apa? Salto dulu di udara 50 kali slow motion lagi. Coba pakunya dia lempar. Ya kan? Hinggap ke kepalanya mereka. Tak. Kemudian itu mahkota durinya dia puter. Dia lempar swing. Kayak senjata bumerang. Wik. Ya kan? Rambut yang gondrong langsung botak semua. Gondrong separuh, botak separuh. Wih keren kan? Saya suka yang begitu. Kita kan paling suka kuasa begitu. Orang gak suka sama kita lirik langsung buntung kakinya. Ya kan? Orang ngejek kita kedip saja langsung banyak empat-empatnya kempes mendadak bis gitu. Orang berkata saktinya kamu. Kan jujur kita semua kuasa suka begitu. Tapi tolong saya beritahu, kuasa Tuhan itu tidak pernah destruktif. Kuasa Tuhan selalu konstruktif. Kuasa Tuhan tidak pernah merusak. Kuasa Tuhan itu selalu membangun. Kuasa Tuhan tidak pernah menghancurkan. Kuasa Tuhan selalu memulihkan. Makanya kalau orang hidup dalam kuasa tapi hidupnya merusak. Rekan bisnis dirusak, keluarga dirusak, orang lain dirusak. Dia tetap tenang. Dia tidak membeli yang dunia jual. Dia tidak mau show off. Dia tidak mau show off. Dia tidak mau ekstravaganza. Dia ada di kesunyian. Itu cerita lain. Wow. Oke. Karena waktunya nggak keluar-keluar, saya harus selesai. Mungkin jamnya macet itu, haleluya. Ya, puji Tuhan. Biasanya jam di sini cepat sekali, sekarang agak lambat. Ya, mungkin kita senang karena ketemu onsite semua ya, tapi tetap prokes ya, tetap. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak orang namanya Jim Elliot? Siapa itu Pak? Penjual sayur dari Cengkareng kah? Bukan. Masa Jim Elliot penjual sayur dari Cengkareng? Oke, Jim Elliot ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu ya. BTS. Atau Blackpink. Dia ketawa, dia tahu dia. Pokoknya kayaknya itu lagunya BTS yang dia nyanyikan, saya nggak tahu juga. Ya, Jim Elliot bayangkan. Meninggal di usia 19 tahun, ketua Youth for Christ, kuliahnya mantap, orang pinter sekali. Tapi dilawat Tuhan,
pergi ke satu suku yang sangat di dalam di Nicaragua, namanya suku Achua. Dia menginjil di sana. Pertama kali suku itu dengar berita Injil adalah lewat orang ini. Tapi kemudian secara mencatat, dia mati, 25 anak panah nancap ke seluruh tubuhnya. Bloody. Sebab nancap ke kepala, ke tubuh, ke mata, ke hidung. 25 anak panah nancap. Bang, bang, bang. Mayat dibuang di sungai Amazon, tersangkut pohon, dipulangkan ke negaranya. Tahu nggak? Orang berkata, bodoh. Ya kan? Orang berkata, bodoh. Tapi tahu Bapak Ibu, kematian satu benih ini, bangkit ribuan Jim Elliot baru, nyebar ke seluruh dunia, memberitakan berita sukacita, termasuk Indonesia dilawat oleh kematian orang ini. Dan Bapak Ibu tahu, satu wartawan Kristen penasaran, kenapa orang ini begitu radikal buat Tuhan? Masuk ke kamarnya, ya normal, aksesoris laki-laki, ada soker, ada apa, biasa, gak ada yang aneh. Tapi wartawan tertuju pada satu buku, tulisannya dia. Begitu buku itu dibuka di halaman pertama, kata-katanya termeterai di hati saya. Sampai sekarang, yang membuat saya tetap berkobar untuk bergerak buat generasi. Tahu gak kata-katanya? Sulit sekali dicerna secara akal logika. Sebab kata-katanya berbunyi begini. Orang yang tidak bodoh adalah orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga untuk dia memperoleh sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidupnya. I repeat again, dia berkata, orang yang tidak bodoh adalah orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga untuk dia memperoleh sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Apa yang tidak bisa jaga adalah nyawa kita. Tapi apa yang tidak bisa diambil dari hidup kita? Kekekalan di mana kita bersama kekasih kita, tidak ada sakit, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, yaitu ada di dalam kerajaannya. Wartawan tutup dan berkata, saya tahu sekarang siapa Jim Elliot. Dia punya cerita yang berbeda dalam kehidupan. Saya tantang hari ini pada Bapak Ibu semua, yuk, mumpung masih ada waktu loh. Sorry, jangan berkata masih panjang Pak, belum tahu. 5 menit di depan kita tidak tahu loh. 10 jam di depan kita tidak tahu. Hari esok kita tidak tahu. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, mumpung masih ada waktu, mari buktikan kita punya cerita di luar sana. Cerita pengorbanan hidup, cerita kekudusan, cerita kasih tanpa syarat, cerita tetap sukacita di tengah duka cita. Alkitab berkata ini, sekalipun kami ditindas, kami tidak pernah terjepit. Sekalipun kami habis akal, kami tidak pernah putus asa. Sebab ini kami selalu membawa kemenangan Kristus ada di dalam kami. So, jangan kecewa, jangan sedih, jangan putus asa. Dia hidup, ada hari depan, ada hari esok. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Shede karapataka sakoto korakala papa. Mari sembah Tuhan. Hanarapa shede karapapa. Yang ada di live streaming juga, mari buka hati bersama. Hikarapataka sekete karapapa. Passover adalah cerita lain, cerita tandingan, cerita yang berbeda dari dunia ini. Orapataka sekete karapala papa. Kandarapata karapala pasede karapa. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Sede karapala pasandara baba. Hikarapala pasede karapala pasandara baba. Sede karapala pasandara baba. Sikata karapala pasakoto korakala baba. Sede karapala pasandara baba. Hikarapala pasede karapala baba. Mari dedikasikan yang terbaik. Dunia di luar sana membutuhkan cerita yang berbeda. Cerita tentang bagaimana hidup kudus. Cerita bagaimana hidup takut akan Tuhan. Cerita bagaimana hidup tetap mengasihi Tuhan. Cerita bagaimana kita tetap bersukacita dengan situasi yang tidak gampang. Cerita di mana kita tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sede karabala baba. Hikarapataka sekete karabala baba. Hanarapataka sekete karababa. Yes Lord. Ya Tuhan. Boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Ya,
Saya tahu yang datang, ada beberapa yang bertanya, bergumul, lagi berat kondisi kita. Tapi please, kembali kepada peristiwa kemenangan kita 2000 tahun yang lalu. Setan sudah dikalahkan total, kekal, tidak bisa dibantah lagi. Maut sudah dihancurkan, kemenangan dia sudah berikan. Makanya Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi haleluya, dia bangkit. Maut sudah dikalahkan, kutuk sudah dihancurkan. Mari tegakkan kepala kita, keluar dari tempat ini penuh sukacita. Sebab Tuhan bersama kita, bekerja di dalam kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Hamba berdoa buat umatmu yang ada di GBI PRJ Tuhan. Baik yang ada di ibadah di sini maupun yang ada di live streaming. Yang goyah tegakkan kembali. Yang dahaga puaskan kami Tuhan. Kami mau bangkit. Kami punya cerita tandingan. Kami punya hidup yang berbeda. Tuhan bersama kami. Sekali lagi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Hamba sudah selesai berbicara, tapi firman-Mu termeterai memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, mari katakan. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sekali lagi yang diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, terima kasih banyak Bapak Pendeta Rubin Ong yang sudah melayani sampai dengan siang hari ini. Untuk setiap kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, kami juga mau menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ. Bisa bangkit berdiri? Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa scan QR Code yang ada di layar untuk mengisi biodata. Dan setelah ibadah selesai, bisa ke counter sekretariat di depan untuk menerima souvenir dari gereja. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, jemaat diminta juga untuk dapat mengisi angket ibadah dengan cara scan QR Code yang ada di bangku depan Bapak Ibu Saudara di kotak yang berwarna biru. Dan juga setelah ibadah selesai, setelah doa berkat, Bapak Ibu Saudara boleh dengan sabar kembali duduk dan menunggu instruksi dari kami untuk dapat keluar dari tempat ini secara teratur dan tidak terjadi penumpukan di pintu keluar. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini, baik persembahan perpuluhan, diakonia maupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR Code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar. Atau dapat juga memberi persembahan secara transfer. Begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing dapat melakukan melalui QR atau transfer melalui bank. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan persiapkan doa persembahan kita. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Allah Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 24 April 2022 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra.
Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah Young Professionals and Couples, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Engkau adalah sahabatku. Itulah perkataan Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita pentingnya sebuah hubungan di dalam kehidupan kita. Investasi di dalam hubungan kita dengan sesama sangatlah penting. Itulah topik kedua dalam Investment Series, Investment in Relationship, pada hari Jumat 22 April 2022 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Serta jangan lewatkan ucapan syukur online cool yang kedua pada hari Sabtu 23 April 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD beserta Ibu Olivia, Jacqueline dan JJ Simko Putra dengan tema Blessed Forward. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di salah satu Cool yang berada di bawah naungan CK7. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, kita mau memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami selalu ada di hati-Mu ya Tuhan. Bangsa kami selalu ada di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kiranya hari-hari ini Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat bahwa bangsa kami akan diselamatkan Tuhan. Bangsa kami akan aman. Bangsa kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya biarlah hikmat pewahyuan demi pewahyuan terus Tuhan tambahkan. Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu. Sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga yang memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7.
Tuhan Kau pakai anak-anak muda Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lahir anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Yang tidak kompromi kepada dosa ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan pakai mereka luar biasa. Dan hari ini kami berdoa sekali lagi untuk jemaat-Mu yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Mereka disembuhkan Tuhan. Yang hari-hari ini mengalami kelemahan, Tuhan akan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Dan setiap umat Tuhan akan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus.
Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.